Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vanes Iksanto Timotius, NIM 22965 dari Fakultas Kehutanan Instiper Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, wilayah, fenomena di permukaan bumi melalui analisis data yang diperoleh dari alat perekam atau sensor. Alat perekam ini tidak berkontak langsung dengan objek yang telah diamati. Komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh yang pertama adalah energi atau sumber tenaga. Dibedakan menjadi dua, yaitu energi pasif menggunakan energi matahari. Dalam pengambilan gambar dari suatu objek memerlukan cahaya matahari secara langsung dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Energi aktif menggunakan gelombang elektromagnetik. Dalam pengambilan gambar dari suatu objek menggunakan gelombang elektromagnetik, sehingga tidak bergantung pada kondisi cuaca dan bisa digunakan kapan saja, every time and everywhere. Yang kedua adalah atmosfer. Diperlukan untuk memunculkan cahaya yang tampak pada gelombang elektromagnetik. Yang ketiga adalah objek, merupakan sasaran dalam penginderaan jauh. Contohnya hidrosfer atau biosfer. Yang keempat, sensor. Komponen terpenting untuk merekam atau mengambil gambar dari suatu objek. Yang kelima adalah perolehan data. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian atau gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Non-spasial adalah data yang tidak memiliki referensi mengenai gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Yang keenam adalah pengguna data. Seseorang yang mengelola atau menganalisis hasil data citra. Yang ketujuh adalah wahana. Kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam. Pengolahan citra satelit. Citra adalah hasil penginderaan jauh. Citra terbagi menjadi dua jenis, yaitu citra foto. Dalam perekaman objek menggunakan sensor kamera citra non-foto. Dalam perekaman objek tidak menggunakan sensor kamera tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang spektrum elektromagnetik, contohnya sinar X dan gelombang radio. Setelah citra didapatkan, dari proses penginderaan jauh, hal yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan interpretasi citra. Interpretasi citra adalah suatu kegiatan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mengamati objek. Langkah-langkah untuk interpretasi citra yaitu yang pertama deteksi, yaitu upaya pemantauan untuk mengetahui benda atau gejala baik yang nampak maupun tidak nampak. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu kegiatan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra. Yang ketiga adalah ciri spektral, berkaitan dengan rona dan warna objek pada citra. Yang keempat adalah ciri spasial, berkaitan dengan ruang meliputi tekstur, bentuk, ukuran, pola bayangan, dan asosiasi. Yang kelima adalah ciri temporal, berkaitan dengan waktu pada saat perekaman. Yang keenam adalah analisis, yaitu mengelompokkan objek yang sudah diamati. Yang ketujuh adalah deduksi, yaitu proses akhir dari interpretasi peta yang menjadi kesimpulan akhir atau penentu jenis objek pada citra. Mungkin itu video yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di-subscribe teman-teman semuanya. Bye-bye.